Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Auliada Bestari dengan NIM 23234030 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Jadi, video presentasi kali ini akan mempresentasikan materi tentang manusia dan kegelisahan. Di dalam materi manusia dan kegelisahan ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu hakikat kegelisahan, pengaruh dan harapan kegelisahan, dan faktor kegelisahan. Yang pertama, kita akan membahas hakikat kegelisahan. Gelisah adalah salah satu sifat dasar manusia, berkaitan dengan ekspresi, perasaan, atau kejiwaan seseorang. Dalam bahasa Indonesia, gelisah didefinisikan sebagai perasaan tidak tentram, tidak senang, khawatir, cemas, dan tidak sabar. Hal ini akan dirasakan oleh setiap orang yang berada dalam situasi tertentu karena mereka merasa terancam, terfokus, dan bersalah. Gelisah adalah hal yang normal tetapi harus segera diatasi agar tidak berdampak negatif pada diri sendiri. Munculnya kegelisahan pada dasarnya dilatar belakangi oleh kecemasan, kehilangan sesuatu yang berharga dalam kehidupannya. Bahkan nih, kadangkala sesuatu yang belum terjadi atau masih diduga, tapi dianggap mengancam bagi dirinya, akan menyebabkan manusia gelisah. Oleh sebab itu, manusia yang mengalami kegelisahan merupakan suatu hal yang wajar dan bersifat kodrati, yang dimana yang telah ada dari mana kodratnya manusia dilahirkan. Hanya saja, harus cepat ditangani sehingga tidak menimbulkan efek yang lebih jauh terhadap dirinya. Seseorang yang gelisah dapat diketahui berdasarkan gerak-geriknya. Jika seseorang mengalami kegelisahan, tingkah lakunya pasti berbeda dari biasanya, seperti berjalan mondar-mandir, keringat berlebih, duduk termenung, dan bahkan duduk sambil menggeleng-gelengkan kepala, tidur bolak-balik. Bahkan hal yang umum bagi beberapa orang yaitu seperti tidak sadar telah membunyikan jari-jarinya. Nah, di samping itu, kegelisahan juga dapat dilihat dari seberapa nafsu makan yang menurun atau berkurang sehingga menyebabkan perubahan fisik yang cepat dan signifikan. Ditunjukkan juga seperti gejala-gejala malas bekerja, malas belajar, malas melakukan aktivitas yang pada umumnya dia lakukan. Selanjutnya, yang kedua yaitu materi pengaruh kegelisahan. Kegelisahan sebagai salah satu kondisi psikologis yang dialami oleh manusia. Kegelisahan bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakpastian, keterasingan, kesepian, ketakutan, atau kejadian-kejadian yang mengejutkan. Kegelisahan bisa berpengaruh negatif terhadap kehidupan pribadi seseorang, keluarga, bahkan masyarakat. Bahkan kesehatan jasmani dan rohani. Oleh karena itu, kegelisahan harus segera diatasi dengan mencari solusi atau melakukan usaha yang lebih keras lagi, bahkan meminta pendapat ke keluarga maupun orang yang dianggap dapat dipercaya seperti mungkin teman, sahabat, atau orang-orang yang dapat menurut kalian menjadi tempat paling aman. Ketidakpastian, keterasingan, dan kesepian dalam diri seseorang bisa terjadi sekaligus bersamaan dan juga bisa terjadi secara sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kegelisahan. Nah, seperti yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa faktor-faktor penyebab kegelisahan itu ada 3, yaitu ada ketidakpastian, keterasingan, dan kesepian. Pada video kali ini akan dibahas lebih lanjut tentang 3 faktor tersebut. Nah, yang pertama yaitu ketidakpastian. Secara etimologis, kata ketidakpastian berasal dari 2 kata yang tergabung menjadi satu kata. Yang pertama yaitu tidak dan kata kedua yaitu pasti. Nah, arti dari 2 kata tersebut yaitu tidak dapat ditentukan, tanpa arah, dan asal-usul yang jelas. Artinya, dalam ketidakpastian terkandung makna ketidakjelasan atau kebingungan karena tidak tahu arah dan tujuan. Dalam kegelisahan itu sendiri, ketidakpastian mengarah pada status, nama baik, dan martabat seseorang yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga ketidakpastian itu merugikan dirinya karena hak yang tidak pasti. Ketidakpastian juga bisa berdampak positif untuk peningkatan atau pengembangan kualitas diri. Ketidakpastian merupakan salah satu penyebab
munculnya kegelisahan dalam diri manusia. Masa yang akan datang tidak dapat diduga oleh manusia apa yang akan terjadi. Kepastian hanya milik Tuhan. Manusia hanya berusaha untuk mencapai kepastian dari ketidakpastian itu, sehingga rasa gelisahnya justru merupakan salah satu bentuk pengembangan diri untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu keterasingan. Secara etimologis, kata keterasingan berasal dari kata terasing yang berarti terpisah, tersisih, dan terpencil. Keterasingan berarti kondisi seseorang merasa terpisahkan, tersisihkan, dan terpencil dari pergaulan masyarakat. Seseorang yang mengalami keterasingan bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa jadi karena perilaku yang tidak disukai oleh masyarakat. Bahkan seseorang yang baru tinggal di daerah baru dan kekurangan yang ada pada dirinya. Dan ada juga yang terasingkan masyarakat karena sikap seseorang yang seperti sombong, angkuh, dan melanggar norma masyarakat, sehingga mereka dikucilkan. Selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu faktor kesepian. Nah, kesepian merupakan suatu kondisi seseorang merasa sendiri, hidup sendiri walaupun hanya persepsi semata, karena gak jarang orang yang kesepian juga hidup di tengah banyak orang. Rasa kesepian muncul karena seseorang merasa tidak ada yang mendampingi orang yang terdekat dengan dirinya. Nah, kesepian menjadikan manusia untuk selalu menyadari betapa pentingnya kehadiran orang lain dalam hidup kita. Hal itu memperlihatkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan satu sama lain. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu baru tambahan. Sebelumnya saya ingin minta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan, bahkan kekurangan dalam pembuatan video dan dalam materi yang saya presentasikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.